Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Ya, Ustaz doakan anak-anakku semua yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap semangat untuk belajar dan belajar. Pelajaran kita kali ini tematik pertemuan yang ke-11. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada subtema 3 ya. Karena di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan kita akan masuk subtema 3. Baik, subtema 3 mengambil judul bersyukur atas keragaman. Negara Indonesia memiliki wilayah dengan kondisi alam yang beragam. Kondisi alam Indonesia diantaranya memiliki pegunungan, danau, laut, padang rumput, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Semua itu adalah kekayaan Indonesia yang patut kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan memanfaatkan kekayaan alam tadi dengan bijaksana untuk kesejahteraan. Jadi dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana, atau bijak ini tidak boros, kemudian tidak seenaknya saja ya. Dipikirkan baik-baik dampak baik buruknya ya, seperti itu. Kemudian mengamati kekayaan yang ada di Indonesia. Kalian buka halaman 111 ya. Indonesia memiliki tadi negara dengan banyak pulau, kemudian negara tropis ya. Nih, Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempahnya. Di antaranya seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, kelapa, dan seterusnya. Dari keragaman rempah-rempah yang dimiliki muncullah beragam makanan tradisional yang khas ya. Makanan tradisional dari berbagai suku di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis, cita rasa, bumbu, serta cara pengolahan. Dari sini Ustadz simpulkan ya, kita patut bersyukur atas keragaman bentang alam yang ada di Indonesia. Kekayaan alam yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya adalah hasil rempah-rempah. Indonesia kaya rempah-rempah. Dari keragaman ini muncul beragam makanan tradisional. Yang namanya makanan ya wajib kita syukuri ya nak. Ya, apa yang ada di hadapanmu, makanan apa yang ada di hadapanmu kalian syukuri. Itu termasuk nikmat dari Allah untuk kita semua. Nah, berikutnya rempah-rempah artinya apa? Rempah-rempah sendiri adalah berbagai jenis tanaman yang memiliki aroma yang khas, yang biasanya digunakan untuk penyedap makanan, bumbu-bumbu dapur, dan seterusnya. Di buku paket halaman 112 ya, beberapa contoh makanan khas tradisional. Di situ dicontohkan ada es palu butung. Ini termasuk makanan khas tradisional dari daerah Makassar. Selain es palu butung, juga ada es pisang hijau ya, sama dari Makassar juga. Di halaman 155 ada pula makanan tradisional yang berbentuk nasi. Namanya adalah nasi kapau dari Nagari Kapau, Sumatera Barat. Berikutnya halaman 116 kalian buka. Di situ ada makanan khas sama masih di Sumatera Barat yang disebut rendang. Nah, di halaman 118 ayo kita tambah wawasan kita. Ini berkaitan dengan ya kemampuan mendengar hewan dan manusia. Ya, Ustadz pernah menyampaikan ada yang disebut gelombang infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Kalau yang memiliki getaran lebih
kecil dari 20 Hz ini namanya infrasonik yang dapat didengar oleh siapa saja. Di sini diantaranya ada anjing, laba-laba, jangkrik. Kemudian yang frekuensinya di atas 20.000 Hz ya, getarannya lebih dari 20.000 kali itu dalam 1 detik. Ini yang bisa mendengar hewan-hewan tertentu saja, diantaranya ada paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Kelelawar menggunakan frekuensi ultrasonik ya untuk sebagai navigasi ya ketika mau berburu atau terbang di kegelapan malam. Kemudian di halaman 127 ya, kita tambah wawasan kita tentang tarian ya. Ada yang namanya yang seperti ini namanya tari saman. Asal tari saman dari dataran tinggi Gayo di Aceh ya, Aceh. Berikutnya, berdasarkan pemantulan sumber bunyi ya, yang didasarkan jarak dinding pantulnya itu dibagi menjadi 3 pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Ada yang disebut gaung dan juga ada yang disebut gema. Ustadz pernah menyampaikan tentang gaung dan gema. Nama lain gaung sendiri ya kalian ketahui di sini ada, yaitu namanya kerdam. Jadi kerdam nama lain dari gaung ya. Kemudian pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Nah, ini tambahan bagi kalian. Misalkan saat berada di ruang yang kecil, maka bunyi asli ya memantul sampai telingamu hampir bersamaan sehingga pantulan akan memperkuat bunyi asli. Ini contoh memperkeras bunyi asli. Yang berikutnya, karena adanya gaung dan gema, maka kita perlukan penyerapan bunyi ya. Karena gaung dan gema ini sangat merugikan ya. Atau lebih tepatnya gaung di ruangan tertutup ini sangat merugikan. Maka perlu adanya peredam bunyi ya. Peredam bunyi ini dari bahan-bahan yang lunak dan empuk, diantaranya gabus dan seterusnya. Ada di halaman 132 ya. Nah, ada percobaan di halaman 117 ya. Ini juga tadi disebutkan contoh bahan-bahan peredam bunyi, diantaranya ada karet, karpet, gabus, kapas, wol ya. Untuk membuktikan pemantulan bunyi bisa dilakukan kegiatan seperti pada gambar halaman 117 ya. Bagaimana bunyi terdengar apabila memantul pada benda yang keras seperti piring misalkan. Bagaimana bunyi ya, ini gambarnya. Apakah bisa mendengar dengan jelas atau tidak? Ini kalau gambarnya seperti ini ya. Ketika memantul pada permukaan yang lunak gitu ya, gabus atau dan seterusnya. Ini juga kalian bisa perhatikan kegiatan di halaman 134 dan 135 ya. Bisa kalian perhatikan ketika bunyi memantul pada benda yang keras, contohnya piring, ini bisa terdengar dengan jelas. Tapi kalau memantul pada gabus ya, maka akan sulit terdengar dengan baik. Artinya di sini ada penyerapan bunyi ya, Nak. Nah, tugas dari Ustadz adalah kalian pelajari rempah-rempah yang ada di dapur kalian. Tanya dengan Umi, ini namanya apa Umi gitu ya. Kemudian selain tahu namanya, bentuknya ya, kalian juga tanya difungsikan untuk apa ya. Misalkan memasak untuk bumbu agar apa misalkan biasanya dimasak bersamaan ketika membuat makanan tradisional apa misalkan seperti itu. Jadi difungsikan untuk memasak apa gitu, tanya Umi. Kemudian kalian catat minimal 3 rempah-rempah, kemudian tuliskan benda-benda di sekitar rumahmu yang bisa memantulkan bunyi dan menyerap bunyi. Masing-masing 3 benda ya. Yang memantulkan 3 benda, yang menyerap juga 3 benda. Jazakumullah khairan yang telah berupaya mengumpulkan tugas. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.